Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi dalam majelis ilmu tafsir Ibnu Katsir, dan alhamdulillah kita masih menjelaskan hak ilmu yang terdapat dalam surat Al-Lail ayat yang ke-7 akan kita bahas insyaallah sampai pada ayat yang ke-12. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran dan berkah terhadap ilmu yang kita pelajari bersama. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat mushaf Al-Qur'annya pada surat Al-Lail. Kita baca terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan, baru kita sama-sama menikmati tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Wal laili, demi malam, idza yaghsha, apabila menutupi waktu siang, cahaya siang. Wan nahari, demi siang, idza tajalla, apabila
apabila telah terang dengan sempurna. Wa ma khalaqa, demi penciptaan adz-dzakara laki-laki wal untha dan perempuan. Inna sa'yakum, sungguh usaha kalian, lasyatta, benar-benar bermacam-macam. Fa amma man, maka adapun orang atau yang suka memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqo, dan bertakwa, wasaddaqa, dan membenarkan, bil husna, sesuatu yang baik, maksudnya adalah surga. Fasanu yassiruhu, maka kami akan berikan kemudahan jalan, lil yusra, menuju kebahagiaan, kemudahan. Wa amma, adapun man, orang bakhila yang kikir, wastaghna, dan merasa cukup, tidak memerlukan Allah, wa kadzdzaba, dan mendustakan, bil husna, sesuatu yang terbaik, yaitu pahala. Fasanu yassiruhu, maka kami akan berikan kepadanya kemudahan, jalan lil usra, jalan menuju kesusahan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, wa ma yughni, dan tidaklah akan bermanfaat lagi, anhu, bagi orang itu, apa? Maluhu, hartanya. Kapan? Idza taradda, apabila dia telah tiada, telah binasa. Inna alaina, sesungguhnya atas kamilah, lal huda, memberikan petunjuk. Jadi, sampai di situ aja dulu ya. Jamaah rahimakumullah, itulah penerjemahan secara harfiahnya dan sebagian ayat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 sudah kita nikmati bersama tafsirnya, dan masih ada hak ilmu yang harus kita pelajari bersama, tafsir pada ayat yang ke-6 sampai nanti pada ayat yang ke-20. Mari kita siapkan pendengaran, penglihatan, dan terutama hati. Tidak kalah pentingnya juga catatan. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan, maka ikatlah dengan catatan, sebagaimana ketika kita berburu mendapatkan binatang buruan, diikat, setelah dapat diikat dengan ikatan yang sangat kuat sehingga tidak lepas. Nah, catatan itulah yang mengikat ilmu kita yang kita dapatkan, sehingga ketika masa-masa ada lupanya karena lelah ataupun karena sebab yang lain, maka dibukalah catatan itu sehingga bisa mengingat kembali. Bahkan sebagian ulama mengatakan catatan itu atau mencatat itu adalah setengah memahami, setengah dari memahami. Baik. Naktubu fis sudur wa fis sutur, mencatat ilmu fis sutur wa fis sudur, atau fis sudur wa fis sutur, di dalam hafalan ataupun di dalam catatan. Baik. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan 3 sumpah. 3 sumpah di dalam 3 ayat. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Kalau Allah mengawali dengan sumpah, menunjukkan bahwa yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan, dan sesuatu yang sangat urgent. Kemudian ketika Allah berfirman mengawali dengan sumpah, bahkan beberapa sumpah, Allah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat besar. Inna sa'yakum lasatta, mengulang sedikit. Kita dalam hidup ini sedang berusaha mengumpulkan
mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang. Safarun ba'id, nanti ketika ruh dipisahkan dari jasad. Maka man arafa bu'das safari ista'adda, siapa yang mengetahui perjalanan ini panjang, ya, perjalanan ini panjang, maka haruslah bersiap-siap, dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa. Takwa itulah amal soleh kita. Fa amma man a'ta wattaqa, di antara bekal itu ada orang yang membekali untuk sebuah perjalanan yang panjang nanti, dalam safarun ba'id, perjalanan yang sangat jauh. Nanti ketika ruh dipisahkan dari jasad, masuk ke alam barzakh, setelah itu barulah memulai perjalanan yang sesungguhnya. Ada orang yang membekalinya dengan a'ta, suka memberi, bersedekah, ya, meringankan beban orang lain. Maka kata Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatahu fid dunya wal akhirah. Tidak selalu harta berupa fulus, tapi pikiran itu juga bisa menjadi sedekah meringankan orang lain, ya. Begitu juga tenaga bisa menjadi sedekah meringankan orang lain. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, kemudian kita tasarrufkan. Apa itu tasarrufkan? Kita alokasikan, kita tumpahkan anugerah ini untuk sesuatu yang besar, meringankan beban orang lain. Maka hadis ini bersifat umum. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja orang yang biasa meringankan beban urusan orang lain, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya, naffasallahu kurbatahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan berikan kemudahan orang ini, karena sudah suka memudahkan orang lain. Maka Allah akan memudahkan orang ini baik dalam urusan dunianya maupun nanti dalam urusan akhiratnya. Ya, jangan dikira di akhirat nanti perjalanan yang panjang itu lika-likunya panjang. Ya, di sana ada alam barzakh, kemudian nanti ada mahsyar. Ya, kemudian nanti juga ada ketika di mahsyar dikumpulkan dalam satu tempat, dan di situ di dalam hadis sahih disebutkan ada yang berdiri kemudian penuh dengan keringat, bahkan keringat itu lil fajir walil khair, untuk orang yang suka berbuat kebaikan, untuk orang yang suka berbuat dosa, itu ada keringat. Ada yang selutut, ada yang memuncangan itu, mata kaki, ya. Ada juga yang selutut, ada juga yang sedagunya, bahkan ada yang laput, ya, melewati badannya, itu keringat, disesuaikan dengan dosanya, berat itu, ya. Nah, orang-orang yang suka meringankan beban orang lain, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Urusan dunia itu mungkin dia punya hutang, kemudian dia bantu orang, ataupun dalam urusan hal yang kecil, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufarriqa min dalika fi ina'il mustasqa. Jangan kau anggap remeh hal yang baik, meskipun hanya kamu memberikan air minum kepada orang yang haus. Itu dalam urusan dunia. Air. Nah, apalagi lebih dari itu dalam urusan akhirat. Misalkan orang ini ingin menghafal Al-Quran tapi tidak punya modal untuk sekolahnya, kemudian kita menjadi orang tua asuhnya, atau kita bersedekah setiap bulannya untuk urusan dianya selama pesantrennya. Itu urusan akhirat, Pak, ya. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Termasuk urusan akhirat itu ada orang bikin masjid. Sekarang ini ada satu komunitas, Masya Allah. Komunitas ini mencari masjid yang dia belum selesai direhab, ya. Kemudian kurang dana, dia datangi, kumpulkan uang dari dia, dari pribadinya, dari kawan-kawannya, kumpulkan, kemudian dia tuntaskan masjid itu. Ada komunitas ini. Ada juga masjid yang sudah jadi tapi tidak berfungsi, artinya tidak makmur. Kemudian orang ini bikin komunitas untuk memakmurkan masjid, ya. Ada juga masjid portable.
akhir zaman macam-macam, ada masjid yang permanen, ada yang portable juga. Di itu zaman pengajian saya juga ada teman-teman MIM ya, MIM khusus Mas Adi, anak-anak hijrah juga. Ya kalau dilihat di mana ada orang-orang berkumpul pingin sholat tapi nggak ada tempat, atau ada musola tapi terlalu kecil ya sehingga gantian orang itu mau sholat. Termasuk waktu di Jalak Harupat itu ada Persib main, itu banyak orang kumpul-kumpul, tempatnya kecil, musola untuk sholat. Akhirnya banyak yang niatnya mau sholat nggak sholat ya, karena tempatnya tidak memadai. Saya bilang udah bikin ada setengah dari ini mungkin Pak ya, Jumatan ya. Pakai apa namanya? Ya tadi portable ya, dadakan. Cukup untuk 1 hari itu aja untuk memfasilitasi orang pada sholat di situ. Alhamdulillah polisi, tentara, terus pemain juga ada, bobotoh juga pada sholat. Oh, cina orang biasa tuh sholat masjid portable. Itu kan dalam urusan akhirat memudahkan orang lain. Yang ceramahnya siapa? Saya yang ceramahnya. Jumatan. Di Jumatan tuh di pinggir itu stadion ya, bikin. Terus tempat wudhunya ada yang wakaf ya, wakaf mobil sama torennya di situ, bikin lah gitu ya. Kemudian orang-orang bisa wudhu di situ. Masya Allah. Ini kan memudahkan orang dalam urusan akhir. Mulia ini ya. Jangan terpikir, tapi disitulah ketika bergerak Allah berikan jalannya. Makanya ayat selanjutnya wattaqo, kemudian dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, kemudian membenarkan adanya al-husna. Al-husna di sini adalah at-thawab, meyakini adanya pahala. Orang-orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya, kemudian dia menjaga ketakwaannya, kemudian dia yakin kalau di sana pasti ada imbalannya, fasanu yassiruhu lil yusra. Jaminan dari Allah, kami akan berikan jalan kemudahan untuk melakukan hal yang baik. Ya, man sodaqal azmu waduhas sabil. Idza sodaqal azmu waduhas sabil. Itu istilah dalam kata-kata mutiara bahasa Arab. Idza sodaqal azmu, kalau orang ini memiliki kejujuran hati untuk melakukan kebaikan yang disebut dengan azam. Ya, sering menjadi bahasa Indonesia kan azam, keinginan yang kuat. Itu maksudnya hatinya jujur untuk melakukan hal yang baik, azam namanya. Ya, waduhas sabil, maka jalan itu menjadi terang, ya, menjadi terang. Kayak begini Pak, ya, saya bawa 10 orang anak-anak muda, paling tuanya punya anak 1 lah, itu masih termasuk muda kan, ya, anak 1. Kalau nikahnya usia 20 kan. Tapi kalau anak 1 nikahnya usia 20 tahun, tetap permako ya, remaja polos. Dia anak muda 10 orang. Nah, kalau diajak seperti ini susah. Saya bawa ke Galunggung. Galunggung naik tangga 600 sekian tangga. Yang sebelah sini, yang sebelah sananya. Nah, dari situ ada bekas letupan 82 itu. Di situ kan ada airnya. Katanya 60 hektar ya, yang kosong besar bekas letupan. Terus beberapa air terjun itu tertampung di situ biar tidak memeludah. Dulu tahun berapa? 84 atau berapa? Jepang kemudian berkarya di situ, bikin disuntik lah supaya tidak ke atas. Nah, disitulah ada setengahnya 30 hektaran itu air. Kedalamannya Pak, katanya ada yang mengatakan 50 meter, ada yang mengatakan 100 meter kedalamannya ke bawah. Dan itu nggak boleh renang. Tapi saya ingin menguji mereka supaya adrenalinnya keluar. Kemudian yang paling utama keyakinannya dan tawakalnya kepada Allah itu hadir. Nggak pantas pemuda tapi nggak pede. Ya. Nggak pede itu nggak pantas. Orang mukmin nggak pede itu nggak pantas. Harus punya tawakal. Ya. Akhirnya saya jajarkan, terus saya bilang kalian harus nyebrang, harus berenang. Kemudian saya bawa aqua yang 1 liter itu ya, yang sudah kita kosongkan bekas air, kemudian diikat
Saya renang dulu dari sini sampai 50 sampai 100 meter ke tengah. Ya. Karena baru loncat saja, saya coba ada 5 meter melaput ke bawah, naik lagi. Kita renang ke tengah 100 meter. Kemudian saya simpan batu besar sama aqua bekas itu ya. Nah di situ tandanya. Satu-satu saya bilang loncat, kemudian mengelilingi dan balik lagi. Tapi sebelumnya bikin wasiat dulu. Dari satu kertas bikin wasiat. Ya. Itu dari sejak awal sampai pulang tidak ada yang ngomong, dia baca semuanya. Ya. Nah disitulah ada satu orang dari 10 orang, ada satu orang, kamu bisa renang nggak? Saya akan coba. Saya bilang, kamu bisa, karena dia sudah membuka hatinya, nanti Allah berikan jalannya. Gitu. Tapi ada yang terakhir, wajahnya pucat, belum renang sudah pucat wajahnya. Terus saya bilang, kamu bisa renang? Ustaz, saya emang nggak bisa renang. Nggak bisa saya. Selamanya kamu nggak bisa, karena Allah tutup hatinya. Dia sudah menutup hatinya, Allah tidak akan berikan jalannya. Benar itu. Yang ke-9 tadi, dia sebenarnya nggak bisa renang. Tapi karena hatinya sudah membuka, kemudian dia terbayang, karena sebelumnya saya motivasi, pokoknya kalau renang 3 meter dengan 50 meter, mendingan renang yang di 50 meter. Badan ini ngobrol gini bisa kajian Pak, ngobrol gini, kaki dia bisa, karena bisa ngambang, jadi gravitasinya lebih kalau di tengah. Coba datang, saya coba. Tapi bikin wasiat dulu. Ada yang satu orang ragu, sehingga Allah tutup jalannya. Ya, mengatakan saya tidak bisa. Selamanya kamu tidak bisa. Kamu bisa, yang ke-9, insya Allah mau saya coba. Kamu bisa, nanti Allah kasih jalan. Itu pasti, itu dalam ilmu dalam ilmu psikologi. Kalau orang itu sudah menutup hatinya, selamanya nggak bisa Allah berikan jalan. Tapi kalau hatinya sudah berprasangka baik kepada Allah, kan dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda doni abdi. Aku mengikuti prasangka baik hambaku kepada. Kalau prasangka kita baik, saya insya Allah saya coba. Itu Allah berikan sehingga dia bisa. Nanti berai lagi ilmunya terbuka lagi menjadi faham. Berai lagi ilmunya dia coba lagi sehingga menjadi ahli. Ya. Bisa, faham, ahli. Itulah fasanu yassiruhu lil yusra. Tapi kalau dari awal saya nggak bisa, Allah tutup itu jalannya. Selamanya nggak bisa. Makanya saya kalau ngajar orang berkuda, ya, orang berkuda kita yakinkan dulu, ya. Yang intinya dari sekian tentang sejarah kuda itu, saya katakan ada satu hadis, ya. Al khailu ma'qudun fi nawasiha al khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu dari sejak kepala sampai buntut, nah di ubun-ubunnya itu ada kebaikan, membawa kebaikan sampai hari kiamat. Jadi kalau mau belajar, ingat pahala aja, udah beres. Siap Ustaz, naik kuda, baru trot up down, kemudian paling sampai canter, baru up down, dia jatuh, nggak seimbang. Nah, saya uji dulu, gimana kamu jatuh? Ya saya jatuh. Gimana kamu mau bisa nggak? Insya Allah saya naik lagi, naikkan lagi. Dia pasti bisa. Tapi kalau sekali jatuh, kita tanya gimana? Usah disiurin, gimana? Selamanya dia tidak akan bisa. Maka saya paksa, saya bilang, kamu ingin bisa, ingin tapi kumahanya. Kalau kamu nggak naik lagi selamanya nggak bisa. Allah nggak kasih jalan. Tapi kalau kamu katakan saya ingin bisa, jatuh tuh biasa, resiko. Orang naik sepeda saya jatuh, naik motor tabrakan tuh biasa. Makanya orang tabrakan jangan, mata kita tong naik motor jangan. Orang harus kasih motivasi, ya. Karena dalam hidup kan di dunia ini tempat keripuhan tuh biasa, ya. Jadi kasih motivasi orang itu, sebagaimana Nabi. Ketika ada kuda milik Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu orangnya kan lembut, ya, lembut. Jadi kudanya tuh bisa lupa karena nggak kasih motivasi kepada kudanya. Kata Nabi, pinjam dulu, dipakai sama Nabi, kemudian dikasih motivasi, kudanya jadi agresif. Ya. Makanya kalau sudah bisa kuda, ya, beli kuda itu yang agresif. Tapi kalau beli kuda yang santai, baru kita latih harus agresif. Jadi Nabi itu orangnya motivator Nabi. Ya, harus begitu Pak. Ya. Karena kalau orang itu kebanyakan menunggu bola, ya, lemah jiwanya manusia.
Kan wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu halu'a, kata Allah dalam ayat. Manusia diciptakan lemah mayoritas itu. Kemudian suka keluh kesah, makanya harus dimotivasi. Ketika sholat Nabi, ya, kemudian setelah selesai, ya, ketika baru takbiratul ihram, mau ruku, ternyata ada sahabat Zaid al-Khair, dia masuk. Kemudian takbir Allahu Akbar. Setelah itu ikut ruku sebagaimana Rasul ruku, undul dia jalan, kemudian merapihkan di saf yang paling belakang. Ya. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, siapa di antara kalian tadi yang hampir terlambat sholatnya? Hampir terlambat sholatnya, hampir tidak mendapatkan satu. Akhirnya dia menghampiri Nabi. Kemudian Nabi ini motivator, dikasih motivasi. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dalam mengikuti takbiratul ihramnya imam dalam salat berjamaah. Tapi kelakuan kamu hampir lewat batas tadi, ruku, jangan kamu ulangi. Ya, jangan kamu ulangi. Tapi tetap dia kan tidak terlambat, tidak masbuk. Karena batasan masbuk itu bukan surat Al-Fatihah, tapi batasan masbuk itu adalah mendapatkan rukunya imam. Ya, kalau seandainya dia terlambat, hanya dapat ruku padahal sudah lewat Al-Fatihah, pasti Nabi suruh menambah lagi kepada Zaid al-Khair. Nah, akhirnya setelah itu tidak pernah dia tertinggal takbiratul ihramnya imam. Iya mah berbeda ayat masbuk teh. Syukurnya dirinya mah. Daik sholat ke masjid ke alhamdulillah. Akhirnya besoknya masbuk lagi. Karena tidak dimotivasi. Ya. Apalagi bahas ken bae masbuk we penting masuk sholat lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi. Kasih motivasi. Dirinya geus alus geus sholat. Tapi leuwih alus deui lamun dirinya henteu katinggalin takbiratul ihramna imam. Ustaz hapunten abdi mana mung gaduh 1000 ieu sedekah teh. Nya alhamdulillah 1000 oge sedekah. Eta teh benar tapi menyimpan bahasa kurang memotivasi orang. Alhamdulillah 1000, besok saya doakan ibu 100.000. Insyaallah Ustaz kan begitu. Ya 100.000 ge lumayan sedekah. Mun Ustaz ini 1000 deui. Fasanu yasiruhu lil yusra. Kalau sudah menutup hati, nggak akan pernah meningkat. Tapi kalau dia dibuka hatinya, dimotivasi, terbuka hatinya, fasanu yasirhu lil yusra. Kata Allah SWT, kami akan bukakan jalannya mudah untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika ditanya pas acara, bagaimana memasukkan seekor gajah ke kulkas? Orang bingung gitu. Waduh, gimana kulkas letik? Ini gajahnya besar. Ada yang jawab begini. Kan bingung. Apa susahnya? Kulkasnya buka, masukkan gajahnya ke kulkas, tutup lagi, beres. Nah, itu namanya membuka ini ya, tempurung di dalam otak ini kita buka. Belum dilakukan sudah dia budak sekolah, macan boga duit. Nah, itu hal-hal seperti itu belum terjadi sudah kita khawatirkan. Buka itu. Nah, supaya orang itu pede, yakin. Jamaah rahimakumullah. Lucu itu yang anak yang ke-10 itu karena dipaksa, cuma hatinya enggak terbuka. Dia renang. Kakara 3 kilometer, Ustaz, keram siun. Akhirnya kita renang dorong dari belakang dorong. Kan caranya begitu, jangan dia nempel di kita ngalelep dua-duanya dari belakang saya dorong, kembali lagi. Setelah itu dia nggak burung sampai pulang ke Bandung dari Tasik ketika repeh meureun keur pikirnya dia bisa ngojai karena tadi ditutup. Tapi anak yang 9 juga sama, dia tidak bisa renang, cuma dia tadi sudah membuka hati. Bismillah, saya akan coba. Kamu bisa. Ternyata pas renang ya dia bisa, meskipun kita kasih motivasi terus. Syaratnya apa? Jangan gemper. Kalau gemper badan jadi berat. Tapi kalau tenang, rileks, jadi ringan. Akhirnya di tengah kumpul kita ngobrol, pada itu kedalaman 50 meter. Katanya, ada yang mengatakan lebih dari itu.
Nah, pas pulang Pak, ya kita naik ke atas, kemudian penjaganya marah kan, baru datang penjaganya, kita renang jam 9, penjaga jam 11 baru datang. Kemudian dimarah, apa tadi dia teh di galunggung ieu teh maneh ngojai, teu meunang ngojai sebenarnya. Eta kedalaman luar biasa. Dan di situ ada ular naganya. Ular naga penjaga harta milik Soekarno misalnya. Tapi kan dia percuma marah juga, kita renangnya sudah. Saya bilang dia nggak usah ada yang bicara, dia mau jalan lagi nggak sih? Udah beres, cuma di push up 10 kali. Nah, beres. Nah, kadang kita harus nakal untuk kebaikan, nggak apa-apa. Seperti itu contohnya. Jamaah rahimakumullah. Ini hanya saya menambah wawasan seperti itulah fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi kalau kita membuka hati, Allah akan berikan jalannya. Tapi kalau hati kita tutup, Allah juga tidak akan pernah memberikan jalannya kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna. Kata Ibnu Katsir, adapun orang yang bakhil, yang kikir, maksudnya bima indahu, dia bakhil terhadap sesuatu yang ada di dirinya, sesuatu yang dimilikinya itu berat untuk mengeluarkannya. Ya. Bakhil, kikir. Padahal dalam hadis, ma yusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Kali keberapa saya menyampaikan di sini, ya. Ma yuslihul ibadu illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaq wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munfiqan talafa. Setiap pagi, kata Nabi, setiap pagi ini, bukan pagi hari ini kemudian hari esoknya, tidak, setiap pagi itu akan datang dua malaikat. Malaikat yang pertama mendatangi seorang hamba yang dia suka bersedekah, dia berdoa. Ingat doa malaikat, ya. Pasti dikabulkan. Bismillah. Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik kepada seorang hamba yang di pagi hari dia sudah bersedekah. Ya Allah, berkahilah hartanya ya kepada orang yang pagi hari sudah bersedekah. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang kedua mendoakan seorang hamba yang dia mampu bersedekah di pagi hari tapi dia bakhil, kikir, tidak mau mengeluarkan. Berdoa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan talaq. Ya Allah, hancurkanlah keberkahan kepada harta orang ini. Tahanlah keberkahan, jangan sampai diberikan kepada orang. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, orang ini bakhil, terlalu hitung-hitungan dalam urusan kebaikan sehingga dia tahan. Padahal dalam hadis kan kata Nabi, la yanqusul malu min shadaqah, tidak akan pernah berkurang harta kita ketika kita bersedekah. Bahkan kata Nabi, sesungguhnya harta kalian, pada hakikatnya harta milik kalian itu adalah yang kalian sedekahkan. Sedangkan yang tidak kalian sedekahkan itu milik ahli waris kalian. Itu pun kadang bermasalah setelah ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka jangan pernah kita bakhil, kikir dalam urusan sedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Wa matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamathali habbatin, seperti orang yang punya biji, kemudian dia lemparkan satu biji itu, anbatat sab'a sanabila, kemudian jadi pohon, dan pohon itu memiliki 7 tangkai. Fikuli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkainya itu ada 100 biji, 100 kali 7, 700 biji. Itu dari satu kebaikan menjadi 700 kebaikan, 700 pahala.
Setelah itu wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan dilipat gandakan lagi dengan kehendak Allah bagi orang siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, maha mengetahui. Tidak pernah berkurang harta kita karena sedekah. Yang ada justru akan subur dengan sedekah. Bagaimana tidak subur? Didoakan oleh banyak orang. Ya, didoakan oleh banyak orang. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong oleh Allah dan tidaklah kalian diberi rizki oleh Allah illa bidu'afaikum, kecuali karena adanya orang-orang lemah yang mendoakan kalian. Maka ingatlah hak mereka. Baik, itu namanya orang kikir. Tidak pernah akan kaya orang kikir itu. Yang ada tersiksa. Wastawna. Qala Ikrimah an Ibni Abbas. Ikrimah berkata, meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang istilah istawna. Orang yang kikir kemudian istawna. Apa itu istawna? Bakhila bimalihi. Dia kikir dengan hartanya, itu namanya bakhila tadi, kikir dengan hartanya. Sedangkan wastawna an rabbihi azza wa jalla. Orang yang istagna ini orang yang seperti tidak membutuhkan Allah, merasa sudah cukup. Ya, saya harta melimpah ruah ini karena usaha saya, tidak ada melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sombong sekali. Kalau kita belajar akidah itu ada dua kelompok, ya. Satu kelompok Jabariyah. Jabariyah ini adalah satu sekte dalam akidah yang mereka ini punya keyakinan, namanya juga Jabariyah dari kata jabbaro yujabbiru, jabbaro yujabbiru, orang yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan mereka. Apapun yang saya lakukan tidak ada keterlibatan usaha saya dalam memilih. Ini semuanya sudah atas kuasa Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya orang Jabariyah. Orang Jabariyah biasanya itu miskin-miskin karena nggak mau bergerak. Ya. Ini sudah takdir Allah. Saya miskin sudah takdir Allah. Saya zina ya sudah takdir Allah. Pokoknya apapun baik buruknya itu sudah takdir Allah. Tidak ada keterlibatan dirinya. Nah, ini namanya Jabariyah. Ada yang kedua, Qadariyah. Qadariyah ini seperti ini, orang yang istagna, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kaya, mau miskin, saya mau hebat ataupun tidak, saya cerdas ataupun tidak, ini usaha saya. Tidak ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua-duanya juga keliru, ya. Yang benar itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang benar itu adalah Islam berdasarkan takaran yang benar, yaitu kita berbuat ini atas ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga di situ ada usaha kita. Usaha kita ini bagian dari takdir Allah. Nah, orang-orang Jabariyah, ada kolam spesial, kolam besar. Saya kajian di Kalimantan, pada Kalimantan sana sumber lumbung negara, tapi nggak pernah nulisnya pun ini. Di sini luar biasa. Kasih semangat orang itu. Jangan sampai saya kasih semangat besok lebih besar lagi. Baik. Sebelum kita berbicara tentang orang yang istagna, orang yang nggak butuh Allah, merasa cukup dirinya. Ada dua titik ekstrim dari kelompok dalam akidah. Satu Jabariyah. Jabariyah ini kelompok yang segala sesuatunya takdir Allah, tidak ada usaha manusia, tidak ada khiyari manusia. Orang Jabariyah ini dia mengingkari banyak ayat, salah satunya surat 13 Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Padahal Allah memotivasi kita untuk banyak bekerja, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sampai mereka ini
manusia ini mengubah nasibnya sendiri. Berarti kalau untuk mengubah nasib diri kita sendiri harus mempelajari ilmu. Kalau mau kaya, ya, ilmu marketingnya dipelajari, ya, ilmu bisnisnya dipelajari, bagaimana melejitkan potensi yang ada, bagaimana menarik perhatian banyak pembeli dan sebagainya. Ini namanya khiyari manusia berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 11. Orang Jabariyah ini malas-malas sehingga mengingkari ayat ini. Setelah saya begini, ini tidak ada hubungan saya, tidak ada usaha saya. Ini sudah takdir Allah. Ya. Ada satu cerita lucu itu ya. Ibnu Taimiyah ketika menghadapi orang seperti ini, Pak, susah kalau pakai dalil susah. Akhirnya apa? Pakai logika juga. Ya. Dia datang mau mendebat Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, sudah kamu duduk dulu sini. Saya mau ke apa namanya? Matbah ya. Mau ke dapur. Ke dapur, summa akhadha sikinan. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa pisau. Aina yadan? Akhudhu yadan. Mana tanganmu? Sambil dipegang, kemudian ditarik tangannya. Dia keluarkan pisaunya. Nah, sekarang saya potong tangan. Ketika mau dipotong, dia tarik tangannya. Kemudian dia marah. Ibnu Taimiyah, kenapa engkau mau memotong tangan saya? Oh, jangan salahkan saya, ini sudah takdir Allah. Sekak seter kan? Ya. Sudah takdir Allah, jadi jangan salahkan saya. Salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani kamu menyalahkan Allah? Ya tidak berani, sudah. Berarti kamu ini ketika kamu menarik tanganmu itu atas kesadaran kamu sendiri, ya. Padahal kalau Jabariyah benar-benar Jabariyah, maaf ya, umbelmu biar ke bawah aja, nggak usah disusut, biarkan itu, biarkan nunggu nanti takdir Allah biar masuk sendiri atau hilang sendiri. Nah itu namanya orang Jabariyah melanggar ini ya, khiyari manusia. Baik. Baik, kemudian yang kedua, nah ini istagna, baru kita bahas orang Qadariyah. Ada satu sekte Qadariyah menyimpang dari akidah. Qadariyah ini orang yang melupakan ya, keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang dia lakukan. Ya. Pokoknya apa yang saya lakukan itu sudah kehendak saya sendiri. Saya mau kaya ya saya berusaha, saya kerja. Ini bukan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala saya jadi kaya, bukan, ini karena usaha saya. Orang seperti ini melanggar banyak sekali, dan orang ini sombong, ya sombong sekali. Mari kita lihat ayatnya. Banyak, salah satunya saja ya, salah satunya. Silakan dibuka dalam surat As-Saffat. Atau yang dekat saja, surat 40 itu surat apa? Ghafir, atau nama lainnya surat Mu'min, Al-Mu'min, ayat 60. Nah, ini sering disampaikan para ustadz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum, dan berfirmanlah rabbukum, Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Ini kan perintah Allah. Berdoalah kalian kepadaku. Libatkanlah Allah. Mintalah kepada Allah. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Maka aku akan mengabulkan doa kalian. Ya Allah, saya besok berusaha. Ya Allah, berikanlah kemudahan. Nah, ini namanya orang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Semua rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sumbernya dari Allah. Bahkan dalam surat As-Saffat, surat yang keberapa? 43. 41 atau 43? Dilihat. Surat As-Saffat, kalau ayatnya ayat yang ke surat berapa? As-Saffat pasal 37 As-Saffat ya. As-Saffat 37. Baik. Dalam surat As-Saffat ayat 96 coba kita lihat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Harus balance dalam memahami persoalan ini, karena ini bagian dari akidah. Ya. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat, surat berapa tadi? 37. Ayat 96. Ini dalilnya. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Betul? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kalian. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kalian. Ini Allah yang menciptakan. Dan yang kedua, wa ma ta'malun, perbuatan. Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Ya. Jadi ketika ditanya, apakah seseorang ini menjadi pencuri itu sudah takdir Allah? Jawab, iya. Itu takdir Allah secara kauni. Nah, ini yang kauni. Kauni itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala secara pribadinya. Iya, seseorang menjadi pencuri itu sudah takdir Allah secara kauni. Allah mengizinkan dia menjadi seorang pencuri. Tapi Allah tidak menghendakinya secara khiyari. Ya. Nah, takdir itu ada takdir kauni satu, ada takdir khiyari. Khiyari ini takdir pilihan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu menjadi pencuri secara kauni, secara pribadi. Allah Subhanahu wa taala ingin Allah jadikan orang ini menjadi seorang pencuri. Maka Allah izinkan, kalimat izinkan dia menjadi seorang pencuri. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, artinya Allah tidak ridho kalau dia ini menjadi seorang pencuri secara takdir khiyarinya. Kenapa? Karena sumber takdir khiyari itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Dalil supaya pilihan kita dalam hidup itu benar, maka harus belajar isi Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah mencuri ini dihalalkan atau diharamkan? Diharamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala secara kauni pribadinya Allah itu Allah menjadikan orang ini seorang pencuri. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridho secara takdir khiyarinya. Kenapa? Karena Allah haramkan mencuri. Maka bersyukurlah kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang soleh. Ini takdir Allah, Allah izinkan kita menjadi orang yang soleh. Allah juga ridho kalau kita ini menjadi orang yang soleh. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini namanya kajian yang balance, benar. Ya. Tidak menjadi jabariyah, karena kita juga berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Kemudian kita juga tidak seperti orang-orang qadariyah. Karena apa? Kita selalu meminta kepada Allah agar menjadi orang yang saleh. Kita juga tidak menjadi orang jabariyah. Kenapa? Karena kita berusaha, ya, ingin menjadi orang kaya. Kita berusaha, dipelajari ilmunya, bagaimana jualan yang benar, bagaimana marketingnya dan sebagainya. Kita berusaha dengan bimbingan takdir khiyari, dan itu sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah bimbingannya. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Kalau ingin jadi kaya kamu harus berusaha begini. Pelajari ilmunya. Ya, ini namanya takdir khiyarinya. Kemudian kita tidak mau menjadi orang qadariyah, maka kita sebelum bekerja berdoa, ketika bekerja juga kita istighfar, ya. Karena dalam hadis dikatakan man lazimal istighfar ja'ala lahu min kulli dayyiqin makhraja wa min kulli hamid farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang membiasakan istighfar, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan dari kesusahannya, dan Allah hilangkan rasa takutnya terhadap sesuatu yang akan terjadi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
maka doa ini harus dipertajam, diperbagus kepada Allah, karena doa ini adalah salah satu bentuk khiyari kita. Ya, bisa dipahami? Baik. Orang yang tidak berikhtiar dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah orang Jabariyah. Ya, karena dia tidak butuh dengan Allah. Orang yang mengandalkan kehebatan pribadinya saja, ya, orang yang mengandalkan kehebatan pribadinya saja, itulah yang disebut dengan Qadariyah. Makanya orang Jabariyah biasanya miskin-miskin, ya. Beda dengan orang Qadariyah biasanya kaya-kaya. Nah, dengan kita semangat bekerja, itu kita melaksanakan ayat-ayat hadis tentang wajibnya berusaha. Tapi jangan sampai melupakan, karena segala sesuatu yang kita lakukan kemudian kita mendapatkan kemudahan dan menjadi orang kaya, itu tidak terlepas karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah ayat-ayat. Baik, jangan pernah menjadi salah satu di antara kelompok ini. Orang yang wastaghna ini adalah seperti orang Qadariyah. Merasakan kehebatan pribadinya, menyandarkan kepada kehebatan pribadinya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allahul ladzi khalaqakum wa ma taf'alun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan semua perbuatan yang kalian perbuat. Itu Allah yang menciptakan. Dan dalam hadis di sini ada satu perbincangan. Satu perbincangan antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Baik, kita lanjutkan dulu ayatnya, nanti baru kita masuk pada perbincangan Nabi di sini. Kemudian, wa kadzdzaba bil husna. Selain orang ini tidak butuh Allah, kemudian mendustakan sesuatu yang terbaik. Ai bil jaza fid daril akhirah. Ibnu Katsir, yang disebut dengan husna di sini adalah balasan di negeri akhirat. Maksudnya adalah surga. Orang ini mendustakan surga. Tidak ada surga itu. Ya. Nah, ingat Pak, seperti sebagian orang-orang Nasrani ortodok. Ya. Tidak semua Nasrani ortodok. Kamu yakin surga itu ada? Iya, kami yakin surga itu ada, tapi kami tidak yakin kalau dalam surga itu ada kenikmatan. Sama saja dia tidak meyakini surga. Ya. Nah, orang yang misalkan saya yakin surga mah ada lah, tapi saya nggak yakin kalau di surga itu ada kenikmatan, banyak nikmat, saya nggak yakin. Paling kenikmatannya sebagian. Nah, ini orang sama saja kadzdzaba bil husna. Orang ini mendustakan kebaikan, mendustakan kenikmatan yang ada dalam surga. Fasan yassiruhu lil usra. Nah, ini orang yang dia bakhil, kemudian menyandarkan kepada kehebatan dirinya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak butuh Allah, kemudian dia mendustakan adanya pahala atau surga dan kenikmatannya di akhirat, maka orang seperti ini kami akan berikan jalan kemudahan bagi orang ini untuk melakukan hal yang buruk. Ya. Nah, Allah tidak bisa disalahkan atas perbuatan buruk manusia, karena Allah mengharamkan mencuri, Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan judi. Ya. Kalau jika kita temukan ada seorang pezina, itu takdir Allah, iya takdir Allah secara kauni, tapi Allah tidak menghendaki secara khiyari, karena Allah haramkan zina di dalam banyak ayat, diantaranya surat Al-Isra surat 17 ayat 30 dan 31 dan 32. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maka janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena zina itu sesuatu yang sangat keji dan kotor. Itu Allah haramkan zina. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga ada satu kalimat bagus bahwa imannya Abu Bakar itu sa'allahu lahu kaunan
wa syar'an. Walam wa kufruhu lam yasha'ullahu kaunan wala syar'an. Imannya Abu Bakar itu Allah kehendaki secara kauni dan Allah juga kehendaki secara syar'i, secara khiyari syar'i ya, karena Allah perintahkan untuk beriman. Sedangkan kufurnya Abu Bakar itu tidak Allah kehendaki secara kauninya dan tidak Allah kehendaki juga secara syar'inya. Karena kekafiran itu Allah haramkan ya. Sedangkan wa kufruhu ya, ada kalimat tabbat yada abi lahabi wa. Ini berbicaranya Abu Jahal, bukan Abu Lahabnya. Wa kufruhu abi jahlin sa'allahu kaunan walam yasha'u syar'an. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kufurnya Abu Jahal itu Allah kehendaki secara syar'i. Tapi kalau secara Allah kehendaki secara kauni, tapi Allah tidak menghendakinya secara syar'inya. Karena kekafiran itu Allah haramkan, tapi dia memilih jalan yang keliru ya. Makanya semangatlah dalam mencari ilmu, karena itu menjadi wasilah agar kita menjadi soleh. Sehingga Allah kehendaki secara kauni, juga Allah kehendaki secara syar'inya. Maka ucapkan kalau kita melakukan sesuatu ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya, maka katakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan atas kauninya Allah kalau sudah terjadi ya, dan atas syar'inya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah perintahkan kita untuk melakukan hal yang baik ya. Tapi kalau ternyata tidak Allah takdirkan, maka katakanlah ini juga sudah takdir Allah. Allah tidak menghendakinya. Mungkin ada sesuatu yang jika kita lakukan ada madharatnya. Tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berbicara masalah takdir, ya, berbicara masalah takdir, ingatlah satu ayat yang ayat ini sekaligus menjembatani dua pemahaman ini. Kita lihat dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa saja yang diperbuat oleh Allah, apa saja yang diperbuat oleh Allah, itu tidak ada yang boleh mempertanggungjawabkannya. Allah ya, terserah Allah. Orang ini menjadi baik, orang ini menjadi pencuri, orang ini menjadi pezina, itu sudah kehendak Allah secara kauni. La yus'alu amma yaf'alu. Apa yang diperbuat oleh Allah tidak ada dan tidak boleh ada yang mempertanyakannya. Justru wahum yus'alun, mereka manusia akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan oleh Allah, akan ditanya, akan dihisab ya. Maka kewajiban kita ini ya, bukan bertanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah, tapi yang harus kita pertajam itu adalah takdir syar'i, takdir khiyari. Pertajam saja Al-Quran dan As-Sunnah, pelajari terus supaya khiyari kita dalam hidup ini pilihannya tidak keliru. Oh ini yang benar, jalani. Oh ini batil, salah, kita jauh. Itu. Wahum yus'alun. Ya. Justru apa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan, akan dihisab, ditanya di hadapan. Itu yang harus diperbaiki. Dan ingat, dikatakan takdir itu kita tahu kalau sudah terjadi. Kalau sebelum terjadi namanya qadha. 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ditakdirkan kita jodohnya ya sama siapa, kita ini hidup, jatah hidup ajalnya berapa tahun, kemudian kita ini sa'idun aw saqiyun, bahagia atau tidak, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini baru kita lihat ada perbincangan antara sahabat dengan Nabi. Nah, ini pelajarannya. Riwayat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakar As-Siddiq qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana'malu ala ma furigha minhu aw ala amrin mu'tanifin?" Bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita beramal ini
mengamalkan sesuatu yang sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah, ya, atau terhadap sesuatu perkara yang kita lahirkan sendiri, ya. Nah, kemudian qala, Nabi menjawab, bal ala amrin qad furigha minhu. Justru atau bahkan kita ini melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu, berbuat sesuatu terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya lagi Abu Bakar As-Siddiq, fa fimal amal ya Rasulullah, kalau begitu buat apa kita beramal kalau sudah ditentukan, ya. Kemudian qala kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, ini jawabannya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tadi kan ayatnya, kalau orang itu berbuat baik maka fasan yassirhu lil yusra. Tapi kalau orang itu berbuat buruk, fasan yassirhu lil usra. Sama-sama dimudahkan. Cuma yang pertama dimudahkan jalannya untuk berbuat baik, yang kedua dimudahkan jalannya oleh Allah untuk berbuat keliru karena dia memilih jalan yang salah. Padahal sudah dikasih tahu ilmunya, ini jangan, batil, ini bahaya, ini merugikan kamu di dunia di akhirat, malah dia memilih jalan itu. Nah, begitu. Maka kata Nabi, wahai Abu Bakar, kullun, besarkan ini ya, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun, setiap orang itu muyassarun, dimudahkan untuk melakukan hal yang baik, atau seseorang itu dimudahkan untuk melakukan hal yang buruk, lima khuliqa lahu. Seseorang itu dimudahkan untuk melakukan hal yang baik ataupun yang buruk, lima khuliqa lahu, disesuaikan dengan takdirnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya kalau kita mudah gitu melakukan hal yang baik, pertahankan, jangan dikotori oleh maksiat. Karena Allah sedang memberikan jalan kemudahan untuk berbuat baik. Ya. Karena ditakdirkannya kita berbuat baik. Gitu. Kemudian kalau kita mudah melakukan hal yang buruk, banyak-banyak istighfar. Ya. Khawatir ini Allah memberikan jalan kemudahan untuk berbuat yang keliru atas pilihan kita. Ya, padahal Allah haramkan itu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Saya mungkin pernah bercerita ya bahwa saya pernah jalan-jalan ketemu orang usianya 70 tahun, kurang lebih sekitar. Saya bawa kurma ajwa, Pak. Dia kurma ajwa, aduh hampura can, hampura. Bapak teh tileuti nepi ka ayeuna teh saum da ieu poe Senen moal. Atuh Bapak tos sepuh ieu Bapak meuni puasa wae 70 tahun. Oh, teu bisa. Lamun teu puasa Senin Kemis Bapak teh asa geus sampurna hirup teh. Ya. Padahal usia segitu. Kenapa? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Allah berikan jalannya karena dia memilih jalan itu, kemudian Allah berikan kemudahan jalan. Seperti ada sesuatu yang tidak sempurna dalam hidup. Yang kedua beda lagi. Bapak usia sabaraha? 70. Bari ngarokok gitu ya. Dilinting dari daun kawung. Bari kieu we geus teu katinggal itu. Jadi wah dapat tos ahli teh asa kudu kieu we. Bapak tong ngarokok wae Pak, tos sepuh bari batuk-batuk. Heuh dajang Bapak mah kumati baheula, lamun teu ngarokok teh asa teu sampurna hirup teh. Jadi rek ceramahan kumaha wae oge anggar we sudah menjadi bagian dari kehidupan. Nah, ini namanya fasanu yassiruhu lil usra. Kami berikan jalan mudah bagi dia untuk melakukan hal yang keliru. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena dia membiasakan diri dan mengambil jalan itu. Ya, mengambil jalan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga bahayanya ya, bagi orang yang
Pertama, fasanuyasirhu lil yusra, yang kedua fasanuyasirhu lil usra. Bahayanya ya, itu kalau sudah mendarah daging ya, itu susah. Kalau untuk hal berbuat baik, alhamdulillah ya. Lagi banyak yang belanja. Oh Pak, maaf ini 15 menit lagi mau adzan duhur, saya mau ke masjid. Iya teh, tinggalin balanya, Pak, saya balanya. Wah, keuntungan. Mual Pak, itu sudah menikmati. Sebentar lagi mau adzan duhur, saya mau tutup dulu. Maksa-maksa, oh enggak. Kalau Bapak maksa saya, sebelah saya juga ada jualan sama barangnya, bahkan bisa lebih murah dari saya. Dia berangkat ke masjid. Ya, itu guru saya, guru tafsir saya. Ya, dia berangkat ke masjid. Kemudian setelah itu dikirnya lama habis sholat itu. Kemudian kalian mengulang-ulang hafalan hadisnya, ayatnya. Jam 12 lebih 5 itu sholat duhur. Kemudian dikir dan sebagainya selesai jam 13.00. Balik lagi. Orang yang belanja masih ada di situ. Katanya, sudah selesai Ustaz. Sudah. Kamu muslim? Muslim. Bukan kafir, bukan sholat dulu. Sudah sholat dulu, belum sholat dulu. Habis itu udah selesai sholatnya. Kamu sudah sholat? Sudah. Nah, baru sekarang urusan dunia dibuka oleh beliau jualan kain di pasar Klep. Nah, sekarang baru urusan dunia. Itu sudah menikmati Pak. Ya, sudah mendarah daging. Kenapa? Tadi kullun muyassarun lima khuliqalah. Orang mau ngomong seperti apapun nggak bisa, karena memang jalannya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan kemudahan, takdir kauninya dan takdir khiyarinya. Kemudian si hambanya tadi memilih jalan khiyarinya yang benar karena dia mempelajari Al-Qur'an. Ya. Secara takdir kauninya Allah kasih jalan kebaikan, dan si hambanya juga secara takdir syar'inya, takdir khiyarinya, dia memilih jalan yang benar. Sehingga fasanu yasiruhu lil yusra. Orang mau menghalangi seperti apapun nggak bisa, karena sudah merasakan lezatnya ibadah tadi, sehingga semuanya menjadi kecil bagi dia. Ya. Makanya kata Hasan Al-Basri, beliau mengungkapkan seperti ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim bahwa 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah takdirkan takaran rezeki itu. Maka beliau mengatakan, rizkiku hari ini tidak akan salah alamat kepada orang lain, ya, dan rizki orang lain tidak pernah salah alamat kepadaku, sehingga aku tenang dan semangat dalam ibadahku, aku khusyuk dalam ibadah. Ya. Nah, kalau seandainya untuk takdir orang lain kan rizkinya ditinggal sholat, mungkin sudah pindah ke yang lain, tetap orang di situ karena rizkinya sudah takarannya di situ. Ya. Coba kalau nyanya sok balanya ngelakeun balanya kain ieu lila diukur heula tos beres tinggalun batur geus beres sarolatnya kakarek berangkat ke masjid, lamun ditakdirkeun hirup keneh mah mendingan jadi masuk oge. Ieu pas berangkat ke masjid paeh di jalan kumaha, aduh boga hutang ka Allah karena sudah lewat waktu duhurnya. Itulah kalau mendahulukan Allah akan berikan dunia itu semudah mungkin. Ya. Kalau ada istilah Jawa ya, istilah di Jawa begini, saya terjemahkan saja. Kalau kamu ya pingin sapi, pingin dadung, tahu dadung apa namanya? Tambang. Pingin tambang, beli sapinya, tambangnya katut. Tapi kalau beli tambang belum tentu dapat sapinya. Kalau ingin akhirat, ya ingin dunia, ya carilah dulu akhiratnya, dunianya katut. Tapi kalau cari dunia belum tentu dapat akhiratnya. Jadi akhirat itu gambarkan sapi yang besar itu, sedangkan tambang itu dunianya. Tapi kalau kita beli tambangnya, akhiratnya tidak dapat, ya sapinya nggak dapat. Tapi kalau beli sapi, apakah ada orang jual sapi nggak dikasih tambang? Pasti dikasih tambang. Ustaz meser sapi sok canak ke tambang nggak mungkin ya. Artinya apa? Itulah surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah oleh kamu, dahulukan orientasi kamu itu untuk mencari akhirat. Kalimat untuk dunianya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Ojo lalen bagianmu di dunia. Ya. Kamu jangan lupakan bagianmu di dunia. Di akhirat dahulukan dunianya satu, dunianya. Baik.
Karena orang hidup di dunia tidak mungkin tidak dikasih fasilitas hidup, tidak mungkin. Fasanu yassiruhu lil yusra, fasanu yassiruhu lil usra. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Bapak lihat ada orang ini dikit-dikit zina, dikit-dikit riba, dikit-dikit yang haram, bagaimana lihat seperti itu? Nah, baru akan terpraktekkan kan ayat-ayat yang kita pelajari. Itulah diantara orang fasanu yassiruhu lil usra. Allah takdirkan secara kauni dia melakukan hal yang buruk karena orang ini juga memilih jalan yang keliru. Ya, kalau ini dibiasakan, ya dibiasakan, khawatirnya terbawa sampai mati, ya mendarat-darat itu yang bahaya. Tapi kita tidak boleh sombong. Ini pelajaran yang kadang dilupakan. Jangan merasa kita paling benar, paling baik, paling soleh ketika melihat ada orang masih jauh dari kebenaran, masih berbolong-bolong dosa. Bahkan diingatkan juga dia tetap saja melakukan perbuatan dosanya. Jangan kemudian kita mengeluarkan lisan, setan itu juga aing. Nah, itu bahaya. Meskipun agak halus aingnya tidak dibawa-bawa. Setan ese di bejaan gitu. Kumaha lah antapun lah jelema kitu mah lah. Tidak boleh. Setiap orang melakukan dosa masih jauh dari kebaikan, bolong-bolong kesalahan dan dosa. Tapi dia masih hidup. Dia masih punya hak untuk berbuat baik. Masih ada hak untuk suatu saat dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dan sebaliknya, orang yang baik, orang yang soleh, tapi dia masih hidup, masih ada kesempatan jutaan bahkan ribuan setan untuk menggelincirkan dia. Sehingga kita dengar ada mantan kiai, ya masih mending mantan mantan pencuri, mantan pezina masih mending, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, manistanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'tamanu alaihi. Pelajaran. Kalau mengambil pelajaran, mengambil uswah, contoh terbaik, mengambil qudwah, maka ambillah contoh terbaik dari orang soleh yang sudah mati. Kenapa? Fa innal hayya la tu'tamanu alaihi. Karena orang soleh yang masih hidup itu masih ada kesempatan ribuan bahkan jutaan kesempatan setan untuk menggelincirkan dia. Maka kalau ada orang yang soleh, orang baik, antara kita misalkan saling mendoakan supaya dia istiqomah sampai mati dalam keadaan baik, ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang masih berbolong-bolong dosa, ya, carilah improvisasi kita ini untuk mengajak dia bagaimana caranya supaya dia ini merasakan lezatnya keimanan, lezatnya nikmatnya amal soleh yang selama ini kita rasakan. Karena semua orang itu punya hak untuk baik. Ya. Bersama dengan itu kita tajamkan khiyari kita. Karena khiyari yang terbaik itu adalah berdoa. Dan doa ini bagian dari tawakal kita kepada Allah SWT. Allah berikanlah hidayah kepada paman saya yang suka mabuk. Ya Allah berikan hidayah kepada sahabat saya yang masih suka ngadu bagong itu. Ya Allah berikanlah kemudahan kepada tetangga saya, hidayah dari sahabat saya, tetangga saya yang masih suka judi misalnya. Itu banyak orang itu terlalu sekilas simpel ngajak saya sholat. Asyik mah tadi diajak haram Islam mana neraka. Ya. Karena ada hadis sahih. Dua orang yang bersahabat. Orang ini yang pertama ini orang yang banyak dosa. Yang kedua dia rajin ibadah. Berkali-kali yang berdosa ini melakukan dosa besarnya tidak ketahuan. Kali yang kesekian kalinya ketahuan sama sahabat. Akhirnya diingatkan. Ketika diingatkan, orang ini nggak mau nerima. Ini nggak sabar, merasa baik, merasa hebat. Akhirnya dia mengatakan, siapa neraka, mencas. Kami neraka. Sudah terpisah. Takdirnya berbeda. Kemudian apa yang terjadi? Orang yang sahabatnya dikatakan neraka itu suatu saat sebelum wafatnya dia kemudian mendapatkan hidayah, Allah bukakan hatinya dan dia membesarkan peluang hidayah tadi dengan terus berdekat-dekat dengan majelis ilmu. Akhirnya dia jadi orang soleh, dia lepaskan keburukannya, dosanya dan mati dalam keadaan berbuat baik. Dia masuk jannah. Orang ini yang sudah mencas kawannya ini, dia akhirnya
melakukan perbuatan peluang dosa, akhirnya ketagihan dan mati dalam keadaan banyak dosa. Orang ini masuk neraka, ini masuk surga. Maka ingatlah ya, satu adab. Ketika kita melihat ada orang berbuat dosa masih jauh dari kebaikan, jangan lisan ini kemudian merendahkan dia. Dia saja berbuat seperti itu kemudian kita ingatkan dan dia susah untuk menerima. Dia saja sudah berat menghadapi kebiasaan buruknya, jangan kemudian kita tambah memperberat dia. Dalam pelajaran akhlak, pelajaran adab, ketika melihat orang seperti itu, kita segeralah bertahmid kepada Allah. Karena kita masih hidup, masih saja ada peluang setan untuk menggelincirkan kita menjadi tidak baik suatu saat. Maka adabnya kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa taqdira. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan diriku dari musibah agama yang Allah timpakan kepadamu. Yang dimaksudkan orang yang tadi masih jauh dari kebaikan, masih bergolongkot dengan dosa. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah agama yang menimpa orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa taqdira. Dan segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku dari sekian keutamaan-keutamaan yang ada. Itu diselamatkan tadi, ya. Nah, dengan seperti itu berarti kita tawadhu, rendah hati. Kalau rendah diri harus rendah hati. Nah, ingat kita masih hidup, sehingga kita mendengar mantan kiai, ya, menjual ayat dengan harga yang murah. Dulunya haram. Ternyata dia masuk ceramah di gereja. Ya. Ada lagi dia mantan pendeta, benci terhadap Islam. Ternyata di akhir hayatnya dia menjadi seorang ustadz. Ada juga. Jamaah rahimakumullah, itulah diantara yang bisa kita pelajari. Masih ada nggak sebentar ayatnya tadi? Tidak ada yang kelewat. Hadisnya masih ada tapi sama saja dengan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, sama isinya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Ada kalimatnya kullu amilin muyassarun li amalihi. Riwayat Imam Muslim sama saja. Nah, baik. Kita lanjutkan sedikit ayat 11 dan 12. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidak akan bermanfaat lagi harta mereka, harta seseorang yang fikir yang panggil tadi, idza taradda, ketika dia sudah tiada. Taradda di situ kata Imam Mujahid, idza mata, ketika dia wafat. Tadi dalam hadis, sesungguhnya harta yang kamu miliki itu pada hakikatnya adalah yang kamu sedekahkan. Yang tidak kamu sedekahkan karena kebahilanmu itu pada hakikatnya adalah milik ahli warismu. Kadang bikin masalah di situ. Idza taradda finnar. Dalam riwayat yang lain yang dimaksud taradda adalah idza taradda finnar. Harta dia tidak akan menyelamatkan dia idza taradda, ketika dia sudah masuk neraka. Masyaallah. Nah, jamaah rahimakumullah, ada satu tambahan saja untuk mempertajam ini takdir kiari dan takdir kauni. Fasan yasirhu lil yusra dan fasan yasirhu lil usra. Kenapa akhir hayat seseorang itu tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia fasan yasirhu lil yusra dalam keadaan mudah berbuat baik, atau akhir hayat seseorang itu fasan yasirhu lil usra, akhir hayatnya dalam keadaan tidak baik. Nah, jamaah rahimakumullah, seseorang itu bahagia dan tidaknya di alam barzah ataupun nanti di akhirat itu dilihat akhir hayat. Dilihat akhir hayat. Ada orang yang pertama dia banyak berbuat baik, ya, tapi di akhirnya dia termasuk ahlun nar. Ada yang demikian, seperti yang pernah saya kisahkan seorang muadzin, ya, seorang yang ahli adzan. Dulu adzan nggak pakai mic,
Ini juga nggak ada mic-nya. Pakai mic. Kalau sekarang pakai mic. Itu naik menara. Ketika sudah naik menara, dia membiasakan dirinya melantunkan adzan muadzin. Cuma ketika itu setan mencari celah titik terlemahnya, dan umumnya laki-laki titik terlemahnya di mana? Matanya. Ya. Dari mata turun ke hati, dari zinah mata kemudian sampai zinah badannya, dan sampai lupa dengan anugerah keimanan. Seorang muadzin ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab Bidayah wa Nihayah itu hadis-hadis, ya, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia dari awal dan siapa yang terakhir mati. Karya Ibnu Katsir. Di situ dikisahkan seorang muadzin ketika mau adzan, kebiasaannya adzan di menara. Kemudian dia, setan tahu kelemahannya. Ada wanita anak pendeta, ya, si kafir ini, wanita kafir. Kemudian kok dia menaruh rasa suka. Akhirnya dia mengurungkan adzannya tadi, mencicipi dan mendekati kemudian mencicipi maksiat itu. Dia memberanikan diri, ya, mengatakan, inni uhibbuki, aku cinta kepadamu. Unhikuki, ya, unhikuki, ya, bolehkah aku menikahimu? Nah, namanya orang kafir kan, Allah sudah memberitahukan dalam takdir syar'inya, lagi-lagi buka lagi dalilnya, ya, syar'inya, takdir syar'inya, supaya tidak keliru dalam melangkah memilih dalam hidup kita. Sudah dikasih tahu oleh Allah SWT, semua orang kafir berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata. Yahudi, Nasrani, orang kafir itu nggak pernah ridho kepada Muhammad. Kapan mereka ridho? Tidur nyenyak, hatta tattabi'a millata, sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Maka si kafir ini, perempuan tadi, ketika mendengar dari pemuda ahli adzan tadi, ahli ibadah, aku cinta kepadamu, pasti semua orang kafir itu membawa misi. Maka jawabannya mengatakan, kamu boleh menikah dengan saya, tapi syaratnya satu, temui bapak saya. Bapaknya lebih kental lagi kafirannya, ya, pendeta. Nah, bertemu dengan wanita tadi, si gadis tadi, itu kan maksiat. Karena dilakukan pertama kali, hilanglah tingkatan maksiat yang pertama, rasa malunya hilang. Akhirnya meningkat kepada maksiat yang kedua, menemui bapaknya. Dia sampaikan, Pak, saya cinta kepada anak bapak yang gadis itu saya suka. Bolehkah saya menikah? Boleh, kata bapaknya. Gridnya agak tinggi lagi syaratnya. Kamu boleh menikah dengan anak saya, itu bungsu paling cantik, ya, bungsu pokoknya, ya, paling cantik. Boleh kamu menikah dengan saya. Dia tahu pendeta ini kan orang kafir bawa misi, maka jawabannya syaratnya cuma satu, tidak ada syarat yang lain. Udah, kamu boleh menikah dengan dia sekarang juga boleh, asal syaratnya cuma satu, tidak ada lagi, ya. Apa itu? Antukhallisa min dinika, kamu lepaskan agama Islam kamu, ya. Witing tresno jalaran sapa kulino, kata orang Jawa. Timbulnya rasa cinta karena membiasakan, sering ketemu. Akhirnya udah memupuk rasa cintanya, kemudian dia berani melepaskan mutiara yang sangat mahal sekali. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu dia lupa dengan ayat itu. Akhirnya sudahlah, dia melepaskan keislamannya dan dia menyatakan kekafirannya, ya. Kemudian setelah itu dinikahkan. Singkat riwayat, Pak, ketika menikah pertama kali harusnya kan merasakan lezatnya istri yang baru dia nikahi. Ketika malam pertama belum apa-apa, Allah kirimkan, kata Ibnu Katsir, angin yang sangat kencang. Kemudian setelah itu turunlah hujan yang sangat lebat. Tapi anehnya, ya, kuasa Allah SWT, idza aradallahu syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kata Allah, kemudian hujannya di tempat dia malam pertamanya. Di tempat yang lain nggak ada hujan, lagi masa-masa faslus saif, ya, masa-masa musim panas, gitu, ya, kemarau. Ini membocorkan atapnya, tes hujan. Akhirnya kata bapaknya, ini malam pertama nak, sok cina benerkeun ta ieu narajehna, ta ieu kentengna nu anyar, naik paling nanti kaluhur, ya. Al-Muhyi Al-Mumit, yang maha menghidupkan, yang mewafatkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, labu. Akhirnya dia jatuh, tertimpa tangga dan mati seketika.
Ini namanya kata Ibnu Qayyim seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 85, khosirad dunya wal akhirah. Orang ini rugi dunia, belum merasakan mencicipi nikmatnya istri yang baru dia nikahi dengan halalnya. Kemudian wal akhirah, dan dia juga rugi di akhirat karena sudah ditebarkan tikar yang sangat panas di dalam neraka. Itu khalidina fiha abada, karena tidak ada iman lagi, sudah lepas, kekal dalam neraka jahanam. Awalnya baik tapi akhir hayatnya buruk. Ini namanya fasan yassirhu lil musra. Maka Pak Bu, pelajarannya balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Diingat-ingat surat Al-Mutaffifin ayat 14 itu. Karakter dari maksiat itu kalau dicoba sekali dia ketagihan. Ya. Ingin kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai hilang rasa malunya, sampai menjadi bagian dari kehidupannya yang tidak bisa dia pisahkan. Itu bahayanya seperti orang tadi, ya, terbawa sampai mati dan menikmati kelezatan yang tidak hakiki tadi, itu kekafiran, dosa. Ini mati dalam keadaan seperti itu. Ya. Nah, ada yang kedua, orang yang ditakdirkan yang kedua ini dia berawal ahlun nar awalnya, banyak dosa, banyak maksiat. Tapi kemudian akhir hayatnya menjadi ahlul jannah. Ahlul jannah. Seperti kata Ibnu Katsir, ahli sihirnya Fir'aun. Nanti Ibu Bapak baca kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun itu kisah terpanjang. Tapi dalam Al-Quran itu kan banyak kisah para nabi. Tapi yang paling panjang itu dua, antara Nabi Musa dan kisahnya Nabi Yusuf. Tapi yang paling mengesankan kisahnya Nabi Yusuf, karena dikisahkan dalam satu surat, kemudian lengkap, tidak bercecer di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian di awal ayat dan akhir ayat itu dikatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Itu di ayat ketiga dalam surat Yusuf. Kami akan mengkisahkan panjang, kata Allah kepada Muhammad, ahsanal qasasi, kisah yang terbaik dan paling mengesankan. Itu kisah Nabi Yusuf. Ya. Kemudian nanti di akhir ayat yang ke-111-nya juga Allah firmankan di sana tentang bagaimana menariknya kisah tentang Nabi Yusuf. Kita kembali kepada pembahasan Fir'aun. Kata Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah itu menampilkan satu hadis, ya, bahwa kata Nabi, ahli sihirnya Fir'aun itu berawal menghadapi Musa dengan mukjizatnya Allah berikan kepada Musa, kemudian menjadi seekor ular yang sangat besar. Mereka lemparkan ular-ular kecil yang kemudian dimakan, kalahlah dalam sayembara. Di awal mereka kafir, bahkan menuhankan Fir'aun sebagai Tuhannya. Tapi ketika pada sore hari kanu syuhada abaror, kata Nabi, mereka itu menjadi orang-orang yang mati syahid karena kebaikannya. Kenapa? Karena ketika melihat mukjizatnya Musa, barulah ahli sihirnya Fir'aun itu yang melawan mukjizat Nabi Musa mengatakan, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami semuanya beriman kepada Musa, kepada Tuhannya Musa dan Harun, beriman kepada Allah. Habis itu dieksekusi oleh Fir'aun sendiri, ya. Maka mereka ketika dibunuh oleh Fir'aun karena beriman kepada Musa, ya, kepada Tuhannya Musa Allah SWT, sehingga dikatakan syuhada baror. Mereka orang-orang yang mati syahid. Nah, hadis ini kemudian diakhiri dengan satu kalimat. Dari dua fenomena ini ada satu kalimat, innamal a'malu, sesungguhnya amal yang paling menentukan itu bil khawati. Saya catat di bawah. Bil khawati. Sungguh, ini kan pakai ma. Inna, sesungguhnya, ma itu ada waktu hasr pembatas. Jadi sesungguhnya hanya amal-amal yang terakhir itulah yang paling menentukan, ya, baik buruknya. Makanya kan harus banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami mengharap kepada Engkau, ya Allah, akhir dari hidupku yang terbaik, husnul khotimah, dan kami berlindung diri kepada Engkau dari akhir kehidupanku yang buruk.
Baik, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, insyaallah yang akan datang kita melanjutkan ayat 12-nya ya. Sampai ayat yang ke-11. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, nanti sampai ayat 21-nya ya. Ayat 12 sampai ayat 21 yang akan datang. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.